Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada APKO Motivatindo yang dimana alhamdulillah hari ini saya diberikan sebuah kesempatan yang paling berharga untuk bisa bersama-sama kita bersilaturahim tentunya yang pertama, dan kemudian juga sekaligus adalah kita bisa berbagi pengalaman pemahaman yang hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang intention. Sebelum kita berbicara tentang intention ini, kita pasti sudah terbiasa mendengar dengan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diawali dengan niat terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana broadcast yang Bapak dan Ibu sekalian terima, yakni tentang kadang-kadang kita pernah berada di situasi di mana kita ngotot melakukan sesuatu yang sebenarnya itu setelah kita pikir-pikir ini bukan yang saya mau gitu. Atau bahkan kadang-kadang kebingungan sebenarnya yang saya mau apa sih. Insya Allah ini akan kita bahas sebuah metode dan teknik yang mudah-mudahan setelah sesi ini kita menjadi lebih mengerti maksud dibalik sebuah perilaku ataupun dari setiap keinginan yang kita inginkan, hazam kita, intention kita, nantinya adalah kita menjadi mengerti sebenarnya ini yang benar-benar saya mau apa. Insya Allah hari ini bersama dengan saya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Syah. Aktivitas saya sehari-hari, saya concern membantu orang-orang ketika berbicara di depan umum agar mampu berbicara dengan percaya diri, sistematis, dan dapat meyakinkan idenya kepada orang lain. Saya trainer public speaking, sudah terjun di bidang public speaking lebih daripada 10 tahun, yang dimana saya diminta untuk membantu para profesional, para manajer, para eksekutif, dan para personal yang dimana mereka ingin agar kemampuan mereka berbicara di depan umum, nantinya ide-ide, pemahaman, ataupun pesan yang ada pada para pembicara dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Alhamdulillah dulu sempat mempelajari beberapa kompetensi, diantaranya ada Neuro Linguistic Programming, hipnoterapi, dan profiling. Profiling yang saya pelajari tentang handwriting analysis, talent mapping, DISC, dan sudah 3 tahun saya belajar tentang face reading. Bagaimana memahami sifat seseorang lewat wajahnya. Pokoknya selama dia punya wajah bisa dianalisa lah ya. Nah, terkecuali orang-orang udah nggak ada lagi wajahnya Kang Hadi ya. Dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita bisa bersilaturahim juga di YouTube channel saya, di bawah ada, di posisi paling bawah kiri, ya posisi kanan Anda, yakni di Bitly YouTube Rahmat Syah. Di sana ada share tentang public speaking dan juga hal-hal lainnya. Baik, sistemnya nanti Kang Hadi ini nanti langsung tanya jawab atau diberikan sesi bertanya, modelnya gimana? Biasanya gimana? Ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti di akhir, berarti saya tuntaskan Ya. materinya dulu ya. Sip. Baik, bismillah. Bapak Ibu sekalian, mari di awal kita pahami terlebih dahulu tentang intention yang saya maksud di sini. Jadi intention di sini kalau kita menggunakan translate dari Google, maka Google mengatakan intention itu dalam bahasa kita sama dengan niat. Di mana niat dia menyebutnya sebagai dengan intention, motif, maksud, sebuah tujuan, purpose, destination, objective, aim, intention, intent, point, termasuk ada meaning di sana. Berarti di sini intensi lebih kepada apa yang kita bahas di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah lebih kepada bagaimana kita memahami memang bagi sesuatu yang di dalam, yang dia tidak terlihat di luar, tetapi semua ini ada dalam diri kita. Pada saat saya menjelaskan nanti, mungkin Bapak dan Ibu akan mengatakan, oh ini sama dengan Maslow. Ada hukum Maslow, piramida Maslow, kebutuhan manusia. Kurang lebihnya nanti hampir semua, cuma agak beda. Yang saya ambil ini adalah dari Anthony Robbins. Dia ada salah seorang psikolognya, dia juga namanya Madem. Saya lupa nama, depannya nama Madem gitu. Dia psikolog keluarga, yang dimana
kebanyakan orang ketika melakukan sesuatu, intinya pasti ada intensi di baliknya. Nah, yang menarik adalah ketika kita memahami intensi-intensi apa, kita menjadi mengerti nanti hal apa semestinya yang perlu kita lakukan. Awal 2021, saya memutuskan untuk membeli PC. Pada saat saya membeli PC, tentu saya sudah browsing-browsing terlebih dahulu, dan sebelum membeli pasti akan berusaha menentukan apakah speknya untuk gaming, apakah untuk desain, atau untuk aktivitas keseharian yang penting bisa nulis dan online. Saya memutuskan yang setidaknya bisa, kalau saya desain secara PowerPoint, nggak terlalu nge-lag lah. Sedikit tambahan kemudian sekaligus biar speknya untuk menghibur diri saya, yakni mencari yang bisa diinstal juga gaming yang game-gamenya agak besar. Dan kemudian saya setelah memutuskan dari 3 tempat, terpilihlah satu tempat dekat dengan tempat saya tinggal. Datang saya ke toko mereka dan kemudian saya sampaikan maksud saya, apa yang saya mau. Kemudian yang penjualnya mengatakan, pramusajinya, dia mengatakan, emang kebutuhannya buat apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Saya Mas mau sebenarnya lebih kepada untuk bisa editingnya sih nggak edit besar-besar banget, edit kecil untuk desain gambar sama untuk edit video sedikit. Oh oke. Kemudian dia tentukan sesuaikan spek, tentu sesuai dengan budget saya. Setelah menentukan semuanya, budget disesuaikan, lalu saya mengatakan, Mas, ini nanti untuk softwarenya diinstal kan? Oh iya Pak, diinstal. Sama gamingnya juga ya, tolong diinstal juga. Rata-rata di tempat lain dengan spek ini sudah dapat gamingnya gratis. Iya, kata dia. Barang yang saya minta out of stock, maka dia harus order. Ketika di order dan kemudian butuh waktu 3 hari, saya balik lagi dan kemudian tersedia, diproses lah. Selama prosesnya kemudian untuk diinstal aplikasi yang memang wajib, lalu dia WA saya, Pak mohon maaf gamenya nggak ada. Loh kok nggak ada Mas, kan katanya ada di awal. Saya minta ini karena sebab kalau saya install lagi di luar itu agak susah dan harus beli lagi, keluar lagi duit. Sampai-sampai dia, saya pokoknya nggak mau tahu Mas, itu pokoknya harus ada gitu. Nah di sini Bapak dan Ibu kemudian sampai istri saya sempat ngomong, gimana ya kalau ayah memang nggak minat ya udah cancel aja, kalaupun DP-nya harus hangus beli aja yang lain gitu. Istri saya sampai dia memberikan ide kepada saya, pokoknya puaslah ketika nantinya memutuskan. Di sini Bapak dan Ibu terjadi sebuah internal dialog dalam diri saya. Saya tetap masih chat dan telepon dengan pramusaji tadi sampai saya mengatakan option, ya kamu coba cari informasi di penjual yang lain, pinjam aja eksternal hard disknya, kamu install lah, sesama teknisi bisa lah, pasti ada. Saya berusaha memberikan option-option, keinginan saya bisa tercapai. Sampai pada satu titik ada bisikan dalam diri saya, kalau tidak ada yang saya mau, cancel pembelian. Tapi di sisi lain Bapak dan Ibu kemudian muncullah pertanyaan, emangnya yang kamu cari dari sini apa sih? Apakah betul gamenya saja atau spek yang lain yang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan harga yang kamu inginkan? Di sini alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya tidak sampai kemudian terjadi, ya udah nggak jadi beli 2 juta yang udah DP, ya udah mau beli lain terserah gitu. Hampir saja saya memaksakan diri saya untuk membeli sesuatu yang saya tidak butuhkan hanya karena adalah saya ngotot untuk tercapai apa yang saya mau gara-gara gamenya tadi nggak terinstall. Padahal ketika saya bertanya pada diri saya, yang dicari apa sih? Kalau posisi buat game di sini apa? Ada option yang lain nggak? Ada cara yang lain nggak untuk terpenuhinya? Dan kemudian Bapak dan Ibu alhamdulillah tersolusikan dengan cara yang lain dan hasilnya pun saya mendapatkan seperti yang saya inginkan. Proses ini yang saya gambarkan dengan intention, kenapa saya bisa melakukannya, karena saya mengerti ketika terjadi dialog dalam diri saya. Sebenarnya ini yang saya mau apa? Ketika ada bisikan-bisikan, saya tahu ini saya masuk kategori bisikan yang mana. Nah kembali kepada yang pernyataan saya tadi, Anthony Robbins, dia menyebutnya dengan sick human need, atau disebut juga dengan 6 pokok kebutuhan psikologis manusia, yang dimana
enam pokok ini, dia bisa hadir ke enam-enamnya, dia bisa hadir 2 saja, dia bisa hadir 1 saja, dia bisa hadir 3, dan dia tidak saling menjadi mana lebih besar. Antara 1 dengan yang keenam itu nggak ada menjadi hierarki. Kalau Maslow itu ada hierarki. Basic sudah tercapai, maka bisa mendapatkan yang kedua, maka bisa mendapatkan yang ketiga. Nah, kalau ini konsepnya adalah di balik sebuah behavior seseorang itu biasanya pasti akan ada intention. Memahami intentionnya memudahkan penyesuaian perilaku, memudahkan nanti strategi. Inilah manfaat yang insya Allah nantinya pada saat kita betul-betul memahami apa sebenarnya intention kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita langsung aja, ada 6, nanti tinggal dilihat poin nomor 1, disebutnya dengan certainty, rasa kepastian, rasa aman. Rasa aman di sini adalah sudah menjadi fitrah kita dalam hal apapun ingin yang namanya kepastian. Kita ingin yang namanya keamanan. Kita kepingin yang namanya sebuah kejelasan. Ketika konteksnya kita membeli, pada saat kita mengatakan ini ada garansinya tidak, kita sebenarnya sedang mencari memenuhi kebutuhan rasa kepastian tadi. Ini kalau dipakai aman nggak untuk saya? Kalau ibu-ibu pas beli skincare dan kemudian skincare-nya ketika dipakai, kemudian untuk kulit saya ini aman nggak? Bakal nanti kulitnya bermasalah atau tidak? Muncul pertanyaan ini, itulah yang disebut dengan dorongan psikologis mencari kepastian. Pada saat kita mengkonfirm janji dengan teman kita, hari Rabu ya, atau hari Kamis, pada saat kita mengkonfirmnya, itu sebenarnya kita sedang mengerjakan naluri kepastian, naluri rasa aman, naluri kejelasan. Bentuk-bentuknya yang dia memang biasanya kadang-kadang berhubungan dengan fisik, juga berhubungan sesuatu make it clear, menjadi lebih jelas tergambar, menjadi lebih ada ini posisinya di tengah atau di akhir atau di awal. Itu semua kita berusaha untuk memastikan terlebih dahulu. Ini poin yang pertama yang disebut dengan kepastian ataupun rasa aman. Hal-hal yang pada saat kita menuntut ada kejelasan tadi, maka masuk poin yang pertama ini. Lalu yang kedua, menariknya fitrah manusia. Saya secara pribadi setelah memahami ini bahkan sangat-sangat bersyukur betapa desain yang Allah buat ini luar biasa sekali. Maksudnya luar biasa bagaimana Bapak dan Ibu? Ketika kita diminta sesuatu kepastian, tapi sekaligus Allah juga menganugerahkan kepada kita sesuatu yang dimana kita ingin yang tidak pasti. Kita ingin berbeda. Kita kepingin sesuatu yang uncertainty. Kita kepingin menjadi hal-hal yang baru. Kita mau menjadi sesuatu yang unik. Kita kepingin menjadi ada ketidaksamaan dalam kehidupan kita. Makanya baju kita itu kenapa kita pilih berbeda. Naluri dalam diri kita memang mau cari hal baru. Kenapa jilbabnya nggak sama semua kita beli? Karena kita mencari sesuatu yang berbeda. Bagaimana ketika ada orang-orang yang dia membeli nantinya bajunya sama saja? Itu ketahuan, berbedanya nggak ada. Contohnya adalah pencipta Facebook. Baju dia ya warna abu-abu semua. Selain ada juga mengatakan karena dia buta warna gitu. Dia agak buta warna, semua yang dia lihat itu hampir terlihat biru sama dia. Makanya logo Facebook tuh jadi biru gara-gara itu. Tetapi jawaban kenapa ditanya, kalimat dia adalah saya nggak mau menyibukkan dan menyampaikan diri saya untuk persoalan memilih baju, buang-buang waktu di sana. Nah bagi dia adalah hanya sesuatu yang jelas-jelas aja lah. Makanya dia mencari adalah yang certainty. Nah di sini kita menjadi berbeda. Itu juga sebabnya kenapa saya menikah itu adalah dengan perempuan, bukan dengan laki-laki Bapak Ibu. Karena mencari yang berbeda gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang dia tidak menikah dengan yang berbeda, nah
Berarti bukan itu yang dia cari. Naluri kita nanti kalau kepingin rumah baru, penghasilan baru, teman baru, tempat kerja baru, itulah yang kita maksud dengan yang namanya mencari sesuatu yang berbeda. Kalau dalam keluarga, kita kemudian begitu punya anak, sebelum punya anak kepingin ada anak. Setelah punya anak, kemudian anak perempuan kepingin ada anak laki-laki. Dan itu naluri fitrah. Tetapi dengan memahaminya, maka akan membuat kita menjadi mudah nantinya dalam bertindak. Itu maksudnya. Selanjutnya, yang ketiga. Oke, sebentar. Kita butuh pengakuan. Nah, ini mulai naik. Rasa aman kita sudah mulai ingin dihargai. Kita kepingin diapresiasi. Kita inginnya nantinya supaya dianggap. Kita ingin diberikan posisi. Kita ingin diberikan kedudukan. Kita mau ada respon orang, cara orang berbicara, ketersinggungan kita kadang-kadang, kok kamu begitu sama saya? Kamu nggak nilai saya ya? Itu adalah rasa pengakuan dalam diri kita yang muncul. Kenapa sampai kita merespon yang tadi, kok kamu begitu sama saya? Itu adalah naluri pengakuan. Pride, penghargaan, title. Contoh, ketika ada orang kita hadir dalam sebuah forum, katakanlah Anda menjadi narasumber, lalu nama Anda lupa diletakkan title-nya, di sana sudah ada MM. Itu menjadi ada rasa yang kurang dalam diri Anda. Itu menjadi suatu bermasalah bagi Anda. Kenapa? Anda bisa jadi akan mengatakan, kamu tidak tahu ya, itu harus terjual 10 sapi untuk mendapatkan MM itu. Nah, setiap orang akan menjadi berbeda-beda. Tapi ada beberapa orang, apa sih mau ditaruh atau enggak, saya enggak peduli. Toh just title. Itu karena tidak ada unsur pengakuan di sana. Ada orang yang dia, kamu nggak bayar saya nggak apa-apa, tapi paling tidak ngomong ke orang kalau saya yang ada di sana gitu. Jadi ada orang yang dia sampai tersinggung itu hanya karena temannya itu nggak mention dia di Facebook, itu dia merasakan, oh saya nggak dihargai nih. Ada beberapa orang yang dia mau di-mention atau nggak bisa jadi lupa. Tapi kalau memang di sana keinginan, ya sah-sah saja, bukan benar salah. Tetapi di sini adalah kita menyadari, oh ini ada rasa pengakuan dalam diri saya yang mau diakui. Dalam konteks parenting Bapak dan Ibu, ini kalau kita pahami sangat menarik sekali. Bahkan Anthony Robbins sendiri dalam rumah tangga, dia pernah menyelesaikan sebuah perceraian hanya gara-gara memberitahu antara laki-laki dan perempuan itu beda sick human need-nya dalam rumah tangga. Setelah mereka saling tahu, lalu mereka jadi mengerti. Kamu akan merasa dianggap, kamu akan merasa apa yang terpenting dalam kita menjadi suami istri itu hal apa. Perbedaan sick human need ini maka akan berpengaruh terhadap yang namanya kita pun nanti berperilaku. Perceraian bisa jadi gara-gara ini. Bahkan ada orang yang diterapi yang dia itu karena faktor ingin menurunkan berat badan, itu dicari, sebenarnya kamu cari apa sih? Setelah diketahui, oh menjadi mudah kemudian treatmentnya. Rasa pengakuan. Kita lanjut, biar kita bisa berdiskusi setelah ini. Selanjutnya adalah rasa cinta dan penerimaan. Love and connection. Beberapa orang ingin agar saya disukai. Ketika pakai baju, ada beberapa orang memutuskan, nanti saya disenangi nggak kalau pakai baju ini? Itu rasa cinta. Tapi ada beberapa orang ketika pakai baju, kalau saya pakai baju ini, saya akan diterima atau tidak. Itu namanya penerimaan. Hal yang menarik Bapak dan Ibu, gara-gara faktor inner child, ada sebuah kasus yang saya tangani, ada orang seperti ini Bapak dan Ibu. Dia di rumah, kalau mau datang kondangan, kan bungkus, kado. Kalau dia sudah mau pitanya warna biru, sebelum pita birunya ketemu, itu nggak berangkat. Sang suami itu pasti akan muter, nyari dulu ini pita, sampai ketemu pokoknya. Kalau belum ketemu, nggak jadi berangkat. Contoh lain, sang suami bercerita, sampai pernah begini loh Pak, di rumah kami ada meja makan, dan kemudian temboknya itu ada foto. Fotonya miring dikit. Bagi istri saya itu bisa jadi masalah besar. Di proses terapi kemudian saya membantu untuk mengenali apa sebenarnya yang dia cari. Singkat cerita Bapak dan Ibu,
ternyata yang dia cari keluar kata-kata. Nanti orang-orang menganggap, nanti orang-orang, ini clue kalimatnya kalau penerimaan. Apapun yang ada pada diri saya itu ada kaitannya dengan orang lain, seakan-akan kalau enggak seperti yang saya mau, orang-orang enggak akan menerima saya nantinya. Saya kemudian mengatakan seperti ini, sebenarnya yang kamu cari diterima oleh orang atau fotonya yang harus presisi? Ya, supaya diterima. Menjadi mudah terapinya adalah, adakah cara lain agar kamu diterima selain harus memaksakan suamimu untuk memastikan setiap waktu di rumahmu segalanya harus teratur? Di saat itu dia menjadi clear, menjadi, oh iya ya, yang saya cari adalah bukan persoalan presisinya, tapi yang saya cari adalah anggapan orang nanti ketika presisi, saya diterima atau enggak, saya akan menjadi disenangi atau enggak. Hal ini memang ada faktor inner child-nya dia bermasalah dengan pola asuh yang saya pahami. Tapi saya membantu dia saat itu adalah yang saya katakan, coba cek lagi lah, nggak usah ngotot sampai harus begitu. Kenapa harus sampai pita biru? Ya kalau nggak pita biru nanti orang-orang ngatain saya bagaimana? Dia menganggap kalau nggak pita biru dia nggak akan disukai, dia nggak akan diterima. Ketika Anda gabung dalam sebuah komunitas, itu bisa jadi karena faktor cinta dan penerimaan, bisa jadi juga karena dorongan adalah karena menjadi yang poin nomor 3, pengakuan. Macam-macam. Yang penting kita kenali, apa sebenarnya yang saya mau? Supaya diakui, supaya diterima, supaya dicintai, atau karena saya mencari hal berbeda aja? Atau saya mencari kepastian di sana. Dengan saya bergabung dengan sebuah komunitas, ada sebuah rasa keamanan dalam diri saya. Setiap kita akan berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kita ingin bertumbuh. Bertumbuh itu bagaimana? Apa yang menyebabkan kita belajar? Apa yang menyebabkan kita ikut acara ini? Itu salah satu karena kita ada suatu hal yang mau kita kepingin pertumbuhan, bukan hanya karena berbeda, tetapi ada sesuatu yang membuat diri kita menjadi lebih berdaya, membuat kita menjadi lebih optimal, membuat kita merasa menjadi lebih kompeten, membuat kita menjadi ada sebuah terjadi transformasi dalam diri kita. Perubahan yang sifatnya itu adalah ada penambahan sesuatu yang meningkat. Berbeda tadi hanya sekedar adalah ingin perubahan yang berbeda saja udah cukup. Tapi kalau ini bertumbuh, dia kepingin perubahan juga tapi meningkat. Jadi ibaratnya adalah kalau ini akan menjadi sifatnya menaik ke atas vertikal dan horizontal, poin nomor 2. Hal-hal yang kita cari sesuatu karena kita mencari tantangan. Pada saat kita mencari tantangan, kita coba cek hanya sekedar mengatasi kebosanan atau kita akan merasa menjadi lebih hidup. Kita merasa kemudian lebih hidup di sini gini. Kita merasa kayaknya ada fulfill yang membuat saya menjadi lebih berdaya. Saya menjadi, efeknya adalah karena kita mendapatkan sebuah unsur, kok saya menjadi hidup saya menjadi berubah, hidup saya menjadi lebih meningkat. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis ataupun quote, mohon nanti koreksi saya, yang dimana adalah kehidupan kita hari ini yang bagaimana caranya kita akan mengatakan beruntung apabila kita lebih baik daripada kemarin gitu. Ini yang dicari, bertumbuh. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu adalah kontribusi. Kontribusi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau, itu sebenarnya hanya karena ingin memberi, dan memberi. Di sini yang dipenuhi ada unsur kebahagiaan. Di sini ada unsur yang namanya mengaktifkan hormon serotonin dalam diri kita. Yang intinya di sini efek apapun yang kita lakukan memang enggak lagi pada diri kita, tapi udah fokus keluar terus. Hal ini yang disebut dengan kontribusi. Yang menarik, ada beberapa orang kenapa sampai menikah, kenapa sampai kemudian melanjutkan kuliah, kenapa kemudian pindah pekerjaan. Kadang-kadang ada faktor kontribusi, bukan berarti gajinya lebih besar. Tapi di tempat baru dia mengatakan, saya di sana bisa menjadi lebih, kontribusi saya menjadi lebih besar. Pada saat Kick Andy ditanya kenapa keluar dari Metro TV, dia mengatakan panggilan jiwa saya ibaratnya di Metro TV itu adalah kolam kecil. Saya keluar akan berada di samudra untuk memberikan kontribusi. Ini 6 hal ini Bapak dan Ibu sekalian yang kita sebut dengan seek human need.
ketika kita memahaminya, maka kita akan menjadi mengerti yang saya mau apa sih. Nah, yang menarik, di balik sebuah perilaku tidak hanya satu, bisa jadi 2, 3, 5, bahkan ke 6-6-nya bisa jadi ada di sana. Pertanyaannya sekarang, setiap kali Anda melakukan sesuatu, setiap kali Anda menginginkan sesuatu, tanyakan pada diri Anda, sebenarnya saya mau cari apa? Kepastian? Ada nggak cara lain? Tanpa perlu saya ngotot. Saya ingin mencari perbedaan? Ada nggak cara lain? Saya ingin mencari agar dicintai dan diterima? Apa skillnya supaya saya dicintai dan diterima? Apakah yang kita cari kemudian supaya mendapatkan pengakuan? Apakah kita ingin bertumbuh? Atau justru karena kita ingin berkontribusi? Ini penjelasan tentang CQ Minute ini berhubungan tentang memahami intention pada diri kita. Di sini dulu Kang, selanjutnya mari kita untuk berdiskusi. Baik. Terima kasih Pak Rahmat Syah. Materinya, wow, ini jadi betul-betul menggali sebetulnya yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita jalani begitu ya. Jangan-jangan masih belum atas faktor-faktor yang tadi nih ya. Sehingga akhirnya berdampak pada ya stucknya hidup kita begitu. Bukan begitu ya Pak Rahmat ya? Iya, betul Kang Hadi. Ya. Jadi jangan sampai nih yang sudah menjadi guru, sudah menjadi apalagi aktivitas bisnis dan lain sebagainya, masih modelnya versi ikut-ikutan begitu ya. Mudah-mudahan sih tidak ada ya. Amin ya. Baik, kita buka termin pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa masuk di kolom chat atau bisa silahkan menyalakan tombol mic-nya bagi yang ingin bertanya ya. Silahkan termin pertama kami buka kolom pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin bisa nanti diskusi langsung nih dengan Pak Rahmat terkait aktivitasnya yang jangan-jangan masih belum sesuai dengan yang dijalani begitu ya. Iya. Silakan. Baik, ini kayaknya di sini ada yang bertanya chat Kang Hadi. Oke, di kolom chat saya cek sebentar. Izin bertanya, jika kita selalu ingin diterima atau penerimaan kesannya kaku, biasanya dipengaruhi oleh kepribadian. Mana tadi? Sebentar, chatnya ke bawah. Sebentar. Dipengaruhi oleh kepribadian yang melankolis. Melankolis serta pola asuh. Apakah lingkungan harus selalu menerima dan melakukan pengakuan terus-menerus kepada seseorang? Apakah ini tidak jadi memupuk seseorang terus bertumbuh keegoannya? Silakan Pak Rahmat Syah. Baik, terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Tina Susan. Tadi sudah berkontribusi diskusi kita hari ini. Jadi apa yang kita pelajari dari intention ini justru sebenarnya kita tidak menuntut orang lain, tapi menyesuaikan diri dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan kasus yang pernikahan yang diatasi itu bukan persoalan pasanganmu, tapi persoalan dirimu. Yang kamu mau seperti apa, lalu kamu memerlukan nanti strategi. Nah, ini menjadi pertanyaan sekarang adalah, contoh yang pertama, kalau saya ingin diterima dan penerimaan, kemudian apakah karena faktor melankolis ataupun karena faktor pola asuh, apakah lingkungan harus senantiasa menerima dan memberikan pengakuan? Bukan begitu pola berpikirnya, tetapi justru saya mau diterima. Maka menjadi pertanyaan adalah, skill apa yang perlu saya miliki supaya saya diterima? Bukan Anda ngakuin saya, Anda terima saya, tetapi kalau saya mau diakui, skill apa yang saya lakukan, yang saya perlukan membuat orang kemudian mengakui saya. Contoh, konteks public speaking, karena saya berhubungan dengan public speaking. Kemarin saya baru saja posting tentang bagaimana teknik memperkenalkan diri. Di teknik memperkenalkan diri supaya kita punya otoritas dan kita supaya punya dapat trust. Pertanyaannya, apa yang perlu saya lakukan supaya orang menjadi trust? Bukan, ayo Anda percaya sama saya ya. Nggak ada yang percaya.
Karena saya mau agar dipercaya, saya perlu berpikir, saya perlu belajar, saya perlu strategi. Bagaimana agar saya dipercaya? Kalau saya mau diakui oleh pasangan saya, oleh anak saya, oleh tetangga saya, oleh keluarga saya, oleh teman kerja saya, mau diakui umpamanya ataupun mau diterima, apa perilaku pada diri saya sehingga menjadi pribadi yang mudah diterima? Bagaimana cara saya berbicara sehingga saya mudah diterima? Bagaimana cara saya merespon sehingga saya mudah diterima? Bukan, ya saya kan memang pola asuh, saya kan memang karena karakter. No, yang saya tahu, karakter itu memang sudah melekat dalam diri kita, tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan adjustment. Dalam DISC itu disebut dengan Tor. Tor itu gambaran Tor itu kan seperti ini. Virus yang di Trojan lah ya, virus di dalam patung kuda, kemudian ada orang lain yang itu sebenarnya menjadi benalu. Gambarannya seperti itu, dikatakan benalu karena sebenarnya bukan itu yang sebenarnya sehingga butuh effort. Maka kalau dalam DISC akan jadi seperti ini. Contoh, saya ini adalah orang-orang steadiness ataupun orang-orang pragmatis. Lalu agak berat bagi saya menjadi koleris gitu, ataupun menjadi orang dominan. Tapi di satu momen saya perlu untuk menjadi dominan, maka effort saya ini pasti akan butuh usaha besar karena tidak menjadi diri sendiri. Bukan tidak bisa, tapi membutuhkan effort lebih besar. Maka terhadap karakter tadi, mari kita terima bahwasanya saya melankolis, saya pragmatis, saya sanguin, saya koleris, terima saja. Tapi kemudian letakkan sesuatu pada tempatnya. Effort itulah kemudian kita akan mengatakan apapun hasil tentang diri saya, tapi saya punya banyak cara mendapat yang saya inginkan, bukan memaksakan hal-hal di luar kemampuan saya, bukan memaksakan orang-orang di sekitar saya untuk setuju untuk mengakui saya, tapi justru sayalah yang akan menyesuaikannya. Kurang lebih begitu. Oke ya. Jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi jangan sampai memaksakan orang lain untuk mengerti kita seperti itu begitu ya. Itu egonya malah semakin tinggi. Nah, masuk lagi dari Bu Ratna Sekarsari, saya merasa kadang belum merasa diterima apa yang harus saya lakukan agar merasakan semuanya nyaman bersama saya baik di sekolah maupun di lingkungan. Dari Bu Ratna Pak Rahmatsyah. Oh, baik. Ini Kang Hadi, aku harus bikin training bagaimana agar Anda diterima oleh banyak orang gitu ya. Masya Allah. Insya Allah. Itu skill khusus. Oke, baik. Karena di sini diskusi kita akan bahas. Salah satunya dalam konteks komunikasi, maka jadi orang yang asertif. Orang yang asertif, insya Allah dia akan mudah diterima oleh siapapun. Apa itu asertif? Asertif adalah cara mengkomunikasikan apa yang kita mau tanpa kita melukai hak orang lain dan kita fokus pada objeknya. Itu disebut dengan asertif. Jadi asertif itu adalah cara berkomunikasi. Punya tisu basah. Cara berkomunikasi. Jadi gambarannya supaya mudah diterima, kenapa dengan asertif? Sebab kalau kita menjadi orang yang asertif, orang lain lebih mudah menyesuaikan dengan diri kita. Ketika kita menjadi orang yang asertif, kita akan menjadi orang ketika ia mengatakan ya, ketika tidak akan mengatakan tidak. Dalam hidup ini kita paling senang bertemu dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi salah satu dari CQ menit tadi, yakni kepastian dan kejelasan. Itu akan lebih mudah diterima oleh orang lain dan Anda akan dengan gampang mengatakan tidak tanpa no hard feeling gitu. Ketika Anda merasa bahwasanya perlu untuk mengkomunikasikan sesuatu, ya udah, nggak dipendam-pendam, nggak ngomong di belakang. Hal ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mudah diterima. Selain itu, kalau saya, apa yang saya lakukan supaya mudah diterima, yakni mempelajari ilmu-ilmu berhubungan tentang bagaimana memahami manusia.
Karena persoalan penerimaan itu adalah persoalan strategi, persoalan cara antara satu orang dengan orang lain, itu beda cara supaya kita diterima. Ketika saya berhadapan dengan Kang Hadi, ketika saya bertemu dengan guru kita Ustadz Aris, ketika saya bertemu dengan guru kita Kang Zen, itu beda pendekatan. Ketika saya bertemu dengan guru kita Bunda Ucu, itu beda pendekatan, karena beda profil. Artinya tidak dengan cara yang sama bagi beliau-beliau ini punya mekanisme masing-masing. Dan teman kita pun juga sama. Teman-teman kita ini punya cara. Yang dimana kita bukan menjadi penjilat, tetapi yang sedang kita lakukan adalah membahagiakan orang lain dengan cara memanusiakan manusia, yang pada akhirnya kita pun akan menjadi orang yang diterima. Baik. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa menjadi yang diterima oleh siapapun. Insya Allah. Masuk ke pertanyaan berikutnya, semakin seru sesi tanya jawab kita. Dari Bukania, apa yang harus dilakukan agar bisa dipercaya atau diakui oleh seseorang atau komunitas? Pertanyaannya, bagaimana kalau alat ukurnya berbeda masing-masing komunitas atau pribadi seseorang? Apakah kita akan menjadi orang yang berbeda kepribadian dengan melihat kondisi yang ada? Oke, ini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang bagaimana agar kita dipercaya dan diakui. Rumusnya supaya kita dipercaya dan diakui karena kita kredibel. Kredibel itu karena kita kompeten. Dan kompeten itu hasil dari pembuktian. Maka kalau diurut-urut, milikilah potensi sehingga menjadi sebuah kompetensi. Potensi itu artinya hal-hal yang punya kemungkinan akan terciptanya sesuatu. Itu namanya potensi. Kompetensi adalah yang memungkinkan tadi mampu kita lakukan. Supaya dipercaya, bukan sekedar kita mampu, tapi sampai kepada hasil. Maka yang akan terjadi adalah kita bukan hanya akan berbicara, tapi kita memang akan melakukan dan hasilnya seperti yang kita katakan. Jadi gambaran awal yang bisa jawab di sini, untuk supaya kita diakui di sini, maka dibutuhkan trust adalah memang kita kompeten. Nah, cara mengetahui kita kompeten atau enggak bisa melakukan dengan model pendekatan intelektual, emosional, dan spiritual. Intelektual yakni hal-hal yang berhubungan tentang segala sesuatu pada konteks. Contoh, kalau saya berbicara tentang public speaking, ketika ditanya apa, mengapa, bagaimana berhubungan dengan public speaking, saya bisa jawab. Itu namanya intelektual. Emosional itu lebih kepada bagaimana cara kita pembawaan, kemampuan kita adalah untuk bermain rasa. Itu namanya emosional. Dan yang ketiga adalah spiritual. Spiritual itu bukan hanya persoalan teknik, bukan persoalan memainkan rasa, tetapi apa yang kita lakukan sudah ada unsur luhuriah, sudah ada keikhlasan, sudah ada unsur-unsur yang dimana intention di dalam. Ini salah satu cara agar kita bisa diakui. Mengenai alat tes, ini bisa ditanyakan kepada para psikolog, karena psikolog belajar tentang pembuatan alat tes. Tapi kalau di saya, cara saya menyikapi, ini semua adalah assessment. Yang namanya assessment adalah bagaimana menjadikan prototipe yang ada, lalu dijadikan kacanya, ibaratnya lah cermin. Ya kadang-kadang nanti kalau cerminnya agak buram, dibersihin kembali, itu aja. Jangan-jangan kadang-kadang kita berada di sebuah toilet yang cerminnya sudah jarang disapu, jarang dilap. Maka pada saat kita bercermin, kok buram, di tempat yang lain kok jernih. Jangan-jangan hanya karena faktor itu saja. Bukan berarti ketika bertemu dengan cermin yang buram tadi adalah diri kita menjadi berubah. Tidak, tinggal cross check saja. Yang namanya alat tes ada kelebihan dan kemudian. Khusus alat tes, saya teringat waktu saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk outsourcing. Saya tanya kepada HRD-nya, kenapa kalau rekrut karyawan sampai menggunakan 6 alat tes? Jawabannya adalah, Mas, semua alat tes punya kelebihan dan kekurangan. Kita mau mencari arsiran yang samanya ada di mana. Jawabannya adalah begitu. Kurang lebih begitu, Kang Hadi. Baik.
Ya. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak, saya berniat ingin kuliah lagi, tapi kadang Alhamdulillah. suka galau. Masih perlukah, mampukah, mengingat usia sudah 50-an? Wah, Mohon ini menarik. pencerahannya Nah, Pak. menarik nih. Oke. Next step dari memahami yang tadi, kalau umpamanya tidak ketemu yang di antara 6 hal yang tadi, bisa bantu dengan pertanyaan yang disebut dengan, kalau di Astra dikenal dengan 7 why. Kalau dalam NLP kita belajar namanya menemukan core value. Apa itu core value? Yakni pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus kita tanyakan sampai nanti mentok dengan cara mengajukan mengapa ini penting. Saya mau kuliah lagi. Mengapa? Awali pertanyaan dengan apakah ini penting bagi saya? Awali dari situ dulu. Jadi Ya, ya. ini kan jelas. Jadi cara melakukannya tentukan dulu konteks mau kuliah lagi. Oke, step. Pertanyaan pertama, apakah ini penting bagi saya? Jawaban ini akan mempengaruhi selanjutnya. Kalau ya, baru lanjutin. Mengapa menjadi penting bagi saya? Dapat jawaban, tanya lagi, mengapa menjadi penting? Ini kalau bisa ditulis. Jadi setiap jawabannya ditulis. Kapan berhenti sampai mentok, itu yang pertama. Kedua, sampai bolak-balik itu lagi. Jadi berhenti sampai di sana. Bolak-balik, nanti kalau tanya mengapa penting, balik lagi. Disitulah berhenti. Nah, kemudian baru lihat kata-kata dari jawaban tadi masuk kategori dalam sekian menit tadi itu masuk kategori mana saja. Mungkin nanti akan dapat jawaban. Ya, dengan begini saya kayaknya akan menjadi lebih mudah nanti kalau bertemu dengan para teman-teman saya yang juga S3, umpamanya begitu. Oh, berarti itu penerimaan. Di balik jawaban itu, intentionnya adalah supaya saya diterima. Caranya adalah dibuletin semua masuk kategori yang mana, nanti lihat yang terbanyak itulah intention. Lalu terakhir baru tanya, ya rasakan nanti umpamanya ada kontribusi di sana, rasakan mungkin nanti ada signifikan ataupun pengakuan di sana. Anggap aja 2 ya, kontribusi dan pengakuan. Dirasa-rasain sampai dia nanti ketika proses melakukan itu nggak ada beban. Toh atas dasar kesadaran kok. Nah, caranya seperti itu. Oke ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Kalau tidak salah dari Bapak Husen juga pernah menyampaikan materi terkait growth mindset Pak Rahmat Syah. Jadi jangan sampai hanya karena usia selesailah proses belajar gitu ya. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Hilda. Saya sering punya banyak ide dalam suatu forum, tetapi saya kurang mampu menyampaikan secara langsung. Mungkin karena kurang pede. Apa yang harus saya lakukan Pak Rahmat? Yang harus Anda lakukan percaya diri. Iya, Jawabannya iya. nggak begitu banget gitu ya. Baik, Bu Hilda, cara melakukannya ketika kita pede berhubungan tentang percaya diri, biasanya percaya diri itu akan menyangkut ini di, kalau konteks public speaking ya, selalu berhubungan tentang apakah berhubungan dengan konten, apakah berhubungan tentang cara. Jadi coba cek ketidakpercayaan diri ini karena tidak menguasai atau tidak tahu cara, sehingga menjadi lebih mudah. Kadang-kadang nanti begini. Di luar dari konten dan teknik ada disebut dengan psikologis. Jadi gini, saya udah ngerti kok, saya tahu kok caranya, tapi kok Anda masih kurang pede. Nah, itu disebut dengan yang kita sebut dengan psikologis. Nah, pada saat kita bahas psikologis ini, saya sangat menganjurkan untuk ikut kelasnya Pak Haris Ahmad Jaya yang berhubungan tentang psycho-cybernetic. Karena di kelas tersebut dibahas tentang self-image, dibahas tentang self-esteem, dibahas tentang self-efficacy. Di sana dibahas lebih dalam ya. Jadi salah satu membuat orang itu tidak pede karena citra diri, karena self-image-nya, cara dia melihat dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang orang merasa memang penilaian diri sendiri, bukan orang lain. Nah, ini diperlukan treatment khusus supaya nanti adalah citra dirinya menjadi berubah. Di sini nggak kita bahas, biar nanti pembahasannya memang insya Allah Ustadz Haris Ahmad Jaya sendirilah yang akan menjelaskannya.
Baik-baik ya. Insya Allah mudah-mudahan terjawab dan semakin percaya diri. Ya. Amin. Mohon penjelasannya bagaimana cara atau langkah-langkah berbicara di depan forum diskusi pembawa acara agar supaya pede. Kayaknya hampir sama. Ini masuk ke materi public speaking nanti Pak Rahmat Syah. Kang, nonton kembali video motivasi di sesi dengan Kang Febri. Di sana udah Oke. dibahas. Di Saya YouTube-nya sok Pak Rahmat nyambung-nyambung Syah nih juga Kang ada. Adi nih ya. Kang Adi saya sok nyambung-nyambungin nih ya. Sepertinya di YouTube-nya Pak Rahmat Syah juga banyak sepertinya ya. Ada. Di sana ada Oke, bahasan. silakan mampir ke YouTube-nya Pak Rahmat Syah ya, Mm-mm. supaya bisa dapat penjelasan lebih detail. Mohon penjelasan sebentar. Ini sudah pertanyaan berikutnya. Dari atas nama Evi Rusdi dari Bandung. Mohon pencerahannya Coach, bagaimana menyampaikan sesuatu ketidaknyamanan tanpa menyakiti orang yang sedang kita bantu. Oh, Dalam hal ini sedang mendampingi orang tua yang sedang sakit. Wah, Masya Allah. wah, ini komunikasi dengan orang tua ya. Ya, silakan Pak Bismillah. Rahmat. Yang pertama adalah kalau konteks-konteks seperti ini dengan orang terdekat, kalau saya di posisinya ini Evi Rusdi ya, saya pertama akan pasti memulai dari apa yang disukai dan digemari ataupun style baik itu behavior yang disenangi oleh orang tua. Jadi memahami dulu profil orangnya. Jadi kita mengatakan orangnya di sini berarti orang tua kita ini beliau biasanya seperti apa dalam berkomunikasi. Hal-hal ini diperlukan. Yang kedua, setelah kita pahami nanti kita akan melihat ada yang namanya orang-orang yang dia kalau kita posisi sebagai anak dan kita sadar diri posisi otoritas kita dalam keluarga itu ada berada di mana. Kadang-kadang ada begini loh, ada anak yang dia orang tua pun mendengar kalimat dia gitu loh. Ada konteksnya seperti itu. Tapi kalau kita masuk kategori, saya nggak masuk kategori tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menyebutnya dengan teknik metafor. Apa itu metafor? Menceritakan seolah-olah itu cerita orang lain. Tapi sebenarnya kita sedang menasihati orang tua kita. Nah, teknik ini secara indirect, insya Allah biasanya lumayan efektif. Jadi kalau kepada orang tua, ibaratnya adalah bukan kita langsung nembak kepada orang tuanya, tapi kita dengan melakukan pengandaian dengan lewat cerita, metafor, sebenarnya itulah kehidupan dari orang tua kita. Jadi proses awal yang paling penting ya, posisi saya ada di mana dengan orang yang saya ajak bicara, saya punya otoritas atau tidak, kemudian profil orang yang saya ajak bicara ini seperti apa. Baru kemudian tentukan strateginya. Nah, kalau terhadap orang tua yang lagi sakit ini perlu juga dipikirkan. Contoh kalau umpamanya, aduh saya kurang tahu nih. Cara mengetahuinya kalau saya biasanya yang saya lakukan adalah riset. Risetnya bagaimana? Coba komunikasikan dengan orang-orang tua yang lain yang saya kenal secara usia. Saya akan bertanya, profilnya kalau sebagai orang tua, kalau begini harapannya anaknya maunya seperti apa sih? Jadi menemukan data. Semakin banyak data, insya Allah akan memudahkan kita pada saat berkomunikasi nantinya. Kurang lebih begitu, Kang. Baik. Dari Ibu Erna Manu berikutnya. Izin bertanya Pak, pengalaman saya di tempat kerja selama ini adalah setiap saya punya ide untuk melakukan sesuatu selalu diadopsi dan diabaikan, dan saya diabaikan. Saya selalu dimanfaatkan dengan kerja keras saya. Saya hanya bisa menonton dan bersabar sehingga mengikhlaskan. Pertanyaan saya, mengapa ada orang seperti itu padahal latar belakang seorang pendidik? Masya Allah. Ya, kenapa ada? Karena ada. Ya, kalau saya sih lebih akan menjadi seperti ini, tidak mempedulikan orangnya. Setelah saya tahu orangnya seperti itu, maka saya akan menentukan strategi untuk orang tersebut yang pasnya bagaimana. Dalam komunikasi intinya dalam komunikasi adalah feedback. Feedback itu apa? Umpan balik yang kita terima dari proses setiap kita interaksi. Tanpa perlu kita menggali-gali kenapa dia begitu. Untuk konteks ini terutama, saya akan memutuskan untuk melakukan adalah untuk orang ini lebih tepatnya saya akan berinteraksinya seperti apa. Contoh kasus, ada beberapa hal kadang-kadang kita mengatakan cukup berteman saja, tidak sampai bisa ke ranah
kepercayaan privasi. Ada beberapa orang yang kadang-kadang diajak hubungan, kadang-kadang uang itu bisa diamanahkan, rahasia itu bisa diamanahkan, tapi ada beberapa tidak. Sama, meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Nah, untuk orang-orang seperti ini, kalau menurut saya perlu ketegasan dan kejelasan. Tanpa perlu kita bertanya, oh kenapa dia begitu? Tegas jelas aja. Ini paling tidak begini ya, ada sebuah konsep dalam konteks psikologi adalah di mana kenapa seseorang kok selalu dibully? Itu mungkin muncul pertanyaan. Jawaban yang menarik ketika ditanyakan kenapa kamu membuli orang ini. Jawaban para pembuli rata-rata begini. Nggak tahu, ketemu dengan dia rasanya kok dia ngundang aku untuk membuli dia. Artinya apa? Orang-orang yang sering dibully tanpa sadar menarik orang lain untuk membuli dirinya. Orang-orang yang dimanfaatkan tanpa sadar membuat orang lain agar dimanfaatkan. Maka jawabannya adalah kepada orang-orang ini asertif, tegas dan jelas. Kang Hadi, kemana? Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat Syah atas jawabannya. Mudah-mudahan ada solusi ya. Amin. Berikutnya, sebentar. Tadi sampai Bu Erna ya. Berikutnya masuk pertanyaan dari atas nama Upik. Bagaimana meluruskan pola pikir yang selalu negatif terhadap diri sendiri dan orang lain? Meluruskan pola pikir yang selalu negatif. Ini saya untuk menjawab sebenarnya butuh konteks ya, karena setiap konteks akan beda nanti, negatif dan positifnya akan jadi seperti apa. Sebab ada kalanya dalam hidup ini berpikir positif itu justru menjerumuskan kita. Masalahnya akan jadi seperti itu. Jadi intinya kalau saya lebih ingin menjawab seperti ini, silahkan berpikir apapun, yang penting adalah apakah ketika kita berpikir membuat kita menjadi lebih memberdaya atau tidak, menjadi lebih produktif atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya berpikir apapun itu produktif, itu melanggar hak orang lain atau enggak? Melanggar hukum agama atau enggak? Melanggar hukum negara atau enggak? Melanggar hukum sosial atau enggak? Selama tidak, just do it. Ini karena nggak ada konteks, Kang. Jadi agak untuk diberikan jawaban nanti agak berbeda. Kurang lebih begitu, Kang. Patokannya itu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari mana lagi sebentar? Dari kadang saya sudah banyak konsep untuk memimpin rapat, banyak yang saya ingin sampaikan tapi jadi buyar. Oke. Itu pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan sebenarnya. Lalu caranya bagaimana supaya tidak buyar? Itu jawab selanjutnya. Ini kita tahu begitu karena biasanya pola pertanyaan begitu rata-rata ya. Mudah-mudahan ini sama ya. Jadi anggap aja di sini sekarang yang kita maksud adalah idenya sudah ada, konsepnya sudah ada, tetapi begitu pas ngomong kok jadi buyar. Maka hal yang perlu dilakukan ketika melakukan persiapan bukan fokus kepada konten, tapi fokus kepada output, fokus kepada tujuan. Saya selesai berbicara, apa yang saya harapkan terjadi kepada para pendengar. Baru kemudian buat apa saja yang perlu saya sampaikan supaya tujuan tadi tercapai. Cara berpikirnya begitu. Jadi nanti insya Allah begitu pas ngomong fokus kepada tujuan gitu. Ya. Insya Allah ya. Masuk lagi, ini semakin seru nih, pertanyaan-pertanyaan semakin banyak. Wow. Ada 22 Kang belum terbaca di bawah, ya Allah. Dari Pak Andi. Ya betul, dari Pak Andi. Pak Andi. Apakah salah pada saat kita memilih untuk memutuskan sesuatu, kita mempertimbangkan sebelumnya dari berbagai sudut pandang, tapi kita mengabaikan tentang penerimaan lingkungan? Mengingat terkadang lingkungan menerima atau tidak terhadap sesuatu, seorang itu selalu berdasarkan hal-hal yang logis. Belum lagi sudut pandang orang kan yang berbeda-beda ya. Gimana sarannya Pak?
Oh baik, terima kasih. Pak Andi, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang pertama ini sama dengan yang tadi, selama tidak melanggar, tidak ada langgaran apapun, hanya persoalan perspektif, maka saya memutuskan dengan menggunakan konsep. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita responsible to dan responsible for. Apa perbedaannya? Contohnya adalah seperti ini. Contoh, ketika saya berbicara, kemudian ada orang terluka hatinya. Dia memutuskan untuk terluka. Di sini, kalau saya sampai kemudian, aduh kamu jadi terluka gara-gara saya, itu namanya bentuk responsible for, yang dimana kehidupan orang lain seolah-olah kita akan mengatakan bahwasanya saya punya andil juga di sana. Nah, cara saya berpikir dalam kehidupan ini, saya tidak meletakkan hal tersebut karena responsible for itu urusan Anda ya Anda. Responsible to, saya akan memikirkan cara yang terbaik, yang dimana intention terbaik, metode terbaik ketika saya akan berinteraksi, ketika saya berkomunikasi. Dan kemudian ada orang menjadi, kita kadang-kadang udah niat baik dan segala macam, tapi dia tetap meresponnya dengan negatif. Apakah lalu saya harus sampai nggak bisa tidur gara-gara keputusan Anda itu? That's your life, not my life. Tapi my life saya akan cross check. Ada nggak cara tadi, mungkin intonasi saya yang kurang pas untuk dia. Enggak, kayaknya pas dan segala macam. Contoh pun umpamanya adalah saya tahu, adakah dengan cara saya tadi yang tidak berminat? Cross check nanti. Ada beberapa orang memang dia itu apapun yang kita lakukan tetap salah aja tuh. Maka untuk hal-hal sepertinya sudahlah. That your life, not my life. Itu yang saya sebut dengan saya nggak mau responsible for, tapi saya akan responsible to. Dan ini saya lakukan bahkan dalam keluarga saya. Itu yang saya lakukan. Baik-baik ya. Jadi lakukan saja yang terbaik. Oh iyalah. Tanggung jawab kita melakukan yang terbaik dengan cara-cara yang tadi taat, tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum agama, hukum sosial, hukum tata krama, hukum positif. Kita ikutin. Setelah kita ikutin kemudian nah itu sudah responsible for lah. Oke. Dari Bu Rosi, bagaimana menasehati seseorang yang kurang sesuai kepribadian atau kebiasaan yang kurang baik supaya tidak menyinggung? Karena kami teman dekat. Ini sepertinya mirip dengan yang tadi ya. Iya, betul. Ini persoalan kepribadian kebiasaan kurang baik. Kurang baik ini nih butuh didefinisikan ini. Mohon maaf saya tidak menjawab untuk hal ini karena bisa jadi mispersepsi. Baik di sini kan subjektif. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi selalu merasa sendiri karena dalam keluarga anak dan suami menurut saya tidak pernah mengerti saya. Masya Allah. Misalnya memohon untuk bisa bangun pagi tapi tidak pernah berubah. Jadi saya merasa sendiri. Oke. Dalam materi family therapy, Virginia Satir ada membahas salah satu konsep self-worth namanya. Self-worth itu adalah sebuah kondisi merasa saat kita merasa layak, saat kita merasa fit. Tapi kadang-kadang kita low self-worth, kita kadang-kadang ngambek dan segala macam. Inti dari materi ini membahas kenali diri Anda. Ketika Anda merasa tidak nyaman, ketika Anda merasa kondisi tersendiri di sini, lalu jujur pada diri sendiri, saya maunya diapain? Saya maunya di kondisi ini anak saya melakukan apa? Dan itu perlu dikomunikasikan. Jadi lebih menyebutkan bahwasannya yang saya mau adalah saya di rumah nih ya, di rumah itu kalau udah ngetik tiba-tiba agak buntu, itu langsung yang saya lakukan cari istri, bunda aku butuh pelukan. Itu lagi motong loh ya, lagi motong bawang gitu, bunda butuh pelukan gitu, udah peluknya sebentar, udah naik lagi. Dan itu yang saya lakukan adalah mengkomunikasikan. Nah karena ini keluarga, dalam konteks komunikasi ada juga disebut dengan waktu dan tempat.
setiap orang punya waktu dan tempat khusus yang dia kalau diomongin apapun itu dia akan mudah untuk mendengarnya. Maka di sini saya sangat menyarankan tolong pelajari tentang ilmu bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Kenali bahasa kasih anak, kenali bahasa kasih Anda, kenali bahasa kasih pasangan Anda. Begitu kita tahu bahasa kasih pasangan kita, maka berbicaralah dengan bahasa kasih. Ngomong sesakit hati pun dia nggak akan terluka, karena tungku emosinya sudah kita pencet. Jadi tujuan belajar bahasa kasih bukan judgement, tapi menyesuaikan proses belajar, proses komunikasi. Pasangan saya itu adalah sentuhan fisik. Udah, di atas kasur, peluk, nah ngomong apapun, aman itu. Tapi coba yang saya lakukan kemudian kasih hadiah baru ngomong, nggak begitu nyambung. Karena tadi ialah pelukan tadi. Dan ini dari mana? Dari perjalanan waktu yang saya perhatikan. Saya pun kemudian tahu, saya itu adalah waktu. Bahasa kasih saya adalah waktu. Butuh kehadiran intens. Udah ngomong. Ini baru dibahas sebetulnya ada sama Kang Zen kemarin ya. Oh, saya. Ada 6 poin, mirip-mirip ya sepertinya ya. Terkait bahasa kasih. Ada yang hadiah begitu ya, kalau tidak salah itu ya. Iya betul. Ada waktu dan pelukan, sentuhan maaf, sentuhan. Jadi silahkan dipraktekkan. Iya. Masuk pertanyaan berikutnya. Saya selalu kurang fokus. Jadi setiap yang akan saya sampaikan itu selalu pakai poin-poin yang ingin disampaikan supaya tidak melebar. Dari Bu Maisaroh. Kalau itu jadi solusi dilakukan. Kalau saya fokus kepada tujuan, baru menentukan poin-poinnya. Caranya begitu. Baik. Berikutnya cara menghadapi orang yang pendapatnya selalu merasa benar, padahal bertolak belakang dengan kebanyakan orang. Oke. Ya kalau selalu biarin. Tapi percayalah, nggak semuanya dia selalu akan begitulah. Dia nggak selalu dia akan begitu. Kalau saya akan mengamati ketika ada orang-orang yang dia selalu merasa pendapatnya benar, kita perlu melihat konteks juga. Kalau ini di debat, pengaruhnya akan jadi levelnya seberapa. Ini masuk kategori adalah masih diperlukan untuk orang ini supaya sadar atau enggak. Atau di level adalah, ya itu sudah menjadi, memang dia tuh begitu, selalu benar. Kalau dia memang merasa benar, ya benarkan, selesai. Ya. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai di kolom chat. Di peserta yang lain yang ingin bertanya langsung by voice, kami berikan 1 penanya untuk sesi pertanyaan terakhir. Jika ada, silahkan. Yang ingin bertanya silahkan langsung dinyalakan mic-nya saja. Ada? Di YouTube-nya ada yang bertanya nggak di sana? Nggak ada. Sebentar saya cek ya. Di kolom YouTube-nya. Bagi yang ingin bertanya di kolom YouTube, silahkan di kolom komentar. Sebentar. Sepertinya belum ada Pak. Belum ada. Siap, nggak apa-apa. Baik. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Kalau masih ada, oke, rasanya sudah ya. Gimana, sudah cukup materinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Halo, sudah ya? Insya Allah sudah cukup untuk menjadi bekal nih buat kita agar kita semakin ya punya pegangan atas pondasi kita sehingga pergerakan kita semakin terarah begitu ya, semakin punya arah mau kemana kita, apakah pegangan kita sudah kuat atas poin-poin yang tadi sudah dijelaskan, jangan-jangan intention kita masih belum jelas gitu ya. Seperti itu. Silakan Pak Rahmat Syah, ada waktu untuk closing statement. Closing ya, baik. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak sampai saat ini masih menyimak. Kesimpulannya dari materi intention ini adalah ada sebuah quote mengatakan di balik sebuah perilaku pasti ada niat baik. Kita menghargai hal tersebut dalam konteks kepada orang lain. Materi ini lebih pada diri sendiri. Pengalaman saya
ketika saya memahami tentang sick human need ini ya, kalimatnya lah sick human need, kita masih memakai dengan terminologi yang sama. Saya dulu itu butuh waktu 6 bulan untuk memahami hal ini. Jadi poin per poin itu 6 bulan itu saya kaji gitu. Manfaat bagi saya setelah memahami hal ini, saya menjadi mengerti terhadap apa-apa yang saya mau, dan kemudian ketika saya memutuskan tidak membuat saya menjadi menyesal. Pun ketika saya penyesalannya, saya kemudian mudah untuk melakukan reframing pada diri saya. Kan kamu udah tahu, ini kemarin tuh maksa, bukan itu sebenarnya. Mau menang ego aja. Ya ini bertanggung jawab dengan keputusan. Itu menjadi lebih mudah, legowo untuk melakukan. Yang intinya adalah, kembali tadi poin-poinnya, intention itu adalah nanti kita memahami dorongan naluri yang kita butuhkan. Sekali lagi, ini bukan hierarki, tapi memang ini ada dalam diri kita, berbarengan dalam konteks tertentu. Yang pertama, yakni berhubungan tentang kita mencari kepastian, kita membutuhkan rasa aman. Kedua, kita mencari perbedaan. Yang ketiga, kita mencari pengakuan. Yang keempat, kita ingin diterima dan dicintai. Yang kelima, kita ingin bertumbuh. Dan yang keenam, kita ingin berkontribusi. Sadari intention ini, dan kemudian pilihlah strategi yang tepat untuk mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan agar kita menjadi damai bahagia. Saya Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih Pak Rahmat Syah. Mungkin bisa bagi Waalaikumsalam para partisipan yang warahmatullahi ingin wabarakatuh. berdiskusi atau berkomunikasi secara langsung, silakan Pak Rahmat Syah bisa mengetik nomor WA-nya bagi peserta yang ingin berdiskusi secara langsung kepada beliau ya. Kami persilahkan. Nomor handphone 0815 11 448 147. Oke, ini nomor beliau bagi peserta yang masih ingin bertanya jawab kepada beliau, kami persilahkan. Insya Allah pertemuan kita di esok hari akan dibersamai oleh Bapak Komar ya, Bapak Komarudin, yang nantinya akan membahas terkait, kita lihat ini materinya terkait yuk bangkit dari kegagalan. Yuk bangkit dari kegagalan bersama dengan Bapak Muhammad Komarudin di jam yang sama di hari Kamis 11 Februari 2021. Mudah-mudahan dimudahkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Syah atas materinya di siang hari ini yang luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah dari rumah kita masing-masing.